omongan orang. Emang aslinya kok? Gosip ya kok? Hah? Aslinya emang kaya. Yang penting kan kaya hati. Buat apa kaya duniawi? Iya benar. Yang penting kaya rohani dan kaya hati. Kaya hati. Combo hati kayaknya. Ini pertanyaannya nih, yang datang ke sini Saiful Jamil apa Delon sih? Semua bikin lagu ya, Wak. Jangan-jangan mau jadi alih profesi nih, jadi pindah dari komedi nih, jadi komedi gimana tuh? Jadi gimana Nah, ceritanya? jadi kita bingung nih. Jadi ini gue juga terima kasih ada plus minusnya waktu zamannya sekarang ini nih pandemik kan. Betul. Diserang Indonesia bahkan dunia diserang pandemi COVID-19. Dan gue terima kasih juga karena COVID-19 gue sekarang bisa ngeluarin kecil-kecilan lah bisnis, yaitu bisnis frozen food ini gitu. Nggak bawa Jual dong? makanan. Nggak bawa? Lu nggak bilang. Kok mah. Lu pasti suka. Kan bisa Suka promosi di pasti. sini. Yoi, jadi kita jual. Dijual ada dua, Western food sama Indonesian food. Ini kayaknya Indonesian banget nih. Lidah dia nggak bisa. Lidah gue kalau makan yang western, aduh, ganteng. Jengkol, suka jengkol. Jengkol Oh ini juragan jengkol nih. Tapi itu kerja sama apa toko-toko apa namanya restoran-restoran juga atau metode penjualannya gimana kok? Kita pertama online. Online jual-jual. Jadi dari Manfaatin teman ke exposure teman, dari teman-teman artis aku minta bantuan kayak teman-teman promote jualan kayak Judika, aku kasih. Gitu. Terus Mereka promonya minta sambil bantuan nyanyi dong nggak? gitu. Hah? Promonya sambil nyanyi nggak? Nyanyi lah. Nyanyi ya kok ya. Sambil gibah mak. Nah terus kayak kita jual western itu kan ada rendang, ada jengkol, ada telur balado, ada pokoknya Indonesian food deh. Oh berarti emang udah jadi itu frozen ya kok? Ada yang open PO, ada yang udah jadi, terus kita masukin frozen food. Jadiin frozen food. Nah, diangetin. Terus Simpel ya, lebih simpel. western juga. Western juga. Suka gak? Suka lah. Rasanya. Ntar coba Nggak deh. tahu dia kalau nggak tahu rasanya. Dia gak suka. Dia gak tahu rasanya. Enggak, soalnya nih kayaknya udah ada batasnya nih. Ini makanan Indonesian 2 orang. Ini western 2 orang. Nih kelihatan mukanya. Oh gitu. Bisa dilihat dari mukanya. Kita memang. Jangan salah, gue keturunan sultan loh. Sultan apa? Sultan apa lo? Tapi kok ngomong-ngomong tadi kan selain jualan Frozen frozen food, food. ternyata Koko juga sekarang mengajar vokal. Benar. Nah itu bagaimana sih cara mengatur waktunya gitu? Atur waktu, iya. Jadi memang benar-benar kan sejak corona tuh ada di Indonesia tuh sekitar bulan Maret ya kalau nggak salah. Maret awal lah ya. Februari ya. Februari, Maret gitu. Nah pada saat itu gue sebelumnya Februari pertengahan gue udah buka les vokal. Gue nggak tahu kenapa. Nih kayaknya nih gue pengen coba hal yang baru. Nyanyi kan udah ratusan tahun gue ya. Sahabat, ya kan. Emang bapak tua banget kayaknya ratusan tahun. Kita belum lahir udah jadi penyanyi, Wak. Iya benar. Joy, duduk dong Joy. Hormati yang juara 2 Joy. Oh iya. Oh iya benar. Tapi juara 2 itu kenapa ya? Selalu paling lebih naik ya? Itu dia, itu memang jelmaan itu. Nah after that, keseringan ngajar akhirnya enak aja ngajar. Ternyata guru itu sangat Emang udah ada jiwanya kali ya? antara lain itu. Karena hobi kan. Panggilan juga ada keinginan berbaik. Enggak, sebenarnya agak-agak bingung nanti pas ketika kalau yang konvensionalnya ngajar vokal kan tatap muka langsung, terus ngedengar suaranya langsung, kurangnya apa gimana ya kok. Tapi kalau misalkan yang di masa pandemi gini Online. Virtual berarti. Virtual. Nah, kalau ngomong virtual berarti ada masalah biaya beda dong. Kayak les vokal kayak face Kok to face. tahu sih? Ya biasa. kita kan pengen belajar juga. Itu gimana masalahnya gimana kok? Ya Cincai kan lah, dari cincai lah. diskon paling 25-50%. Kalau aku ikutan gratis nggak kok? Lu udah jago, dia mah udah bagus. Karena kan seorang Delon kan penyanyi besar, menjadi grup vokal pasti Men. tinggi lah. Kalau misalkan nih gue menanya ya, kalau misalkan Kodelon sendiri mau mengangkat seorang murid, nah itu apakah kita ada tesnya dulu terus untuk menjadi level berapa gitu di kelasnya, tingkatan-tingkatannya gitu atau ada nggak? Kemarin gitu? dari awal gue nggak mau kelompokin kayak begitu sih. Soalnya kalau mereka udah jago, nggak mungkin mereka mencari guru. Iya benar. Nah berarti kalau misalkan mereka udah bisa nyanyi tapi dia nggak ngerti teknik, kan banyak orang gitu. Orang nyanyi bagus banget, tapi tekniknya
Nggak ada. Kalau aku mau teknik nggak bisa nyanyi, kok gimana? Ajarin dong kok. Kayak gini agak susah sih kok. Benar nih Bahaya. kan jarang-jarang ya kita minta diajarin gratisan sama sang juara, bener nggak? Ayo, boleh. Sang juara Ajarin dua. dong, Mak ini. Yuk. Coba, kan Mak ini kayak buat doa aja udah fals. Jadi pada saat nafasmu segini nih. Gimana kok? Busungkan. Nah, Nggak ada perut. Ganjil banget lo. Oh perutnya justru digedein ya kok, jadi dikit gitu. jadi ini normal. Jadi diperutin gini. Pura-pura buncit gitu. Nah, itu ini ada nafas. nafas. Pada saat nafas kita naikin nyanyi. Coba dari sana. Dari sana. Dari lo. Nafas. Dari lo ulang. 3, 4. Kok apa lo? Napas gue pendek masalahnya. Oke, baik. Napas gue pendek kok serius. Coba Joy. Coba Setelah mundur, setelah. Perutnya. Ini bagus loh. Kayak kuntilanak nggak sih? Nggak beres lu ah. Enggak, lu kayaknya mau manggil customer deh. Coba ini penyanyi ya. Ini penyanyi. Nah, Digadang-gadang penyanyi ya. Digadang-gadang. Gue nyanyi cuman asal bisa Happy. happy aja. Tapi ketika gue ketemu guru vokal, kan beberapa kali gue juga pernah diajari sama Mbak Berta. Mbak Berta. Untuk keperluan waktu itu mau launching gitu sama konser. Susah ternyata. Coba. Jadi- Jadi karena gue biasa nyanyi itu kan pakai tenggorokan. Nah, itu Dan dia. katanya salah. Itu dia, salah. Pakai perut ya. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya apa? kalau nyanyi apapun, nyanyi terutama pop ya, kita kan yang benar-benar dikenal di Indonesia kan adalah genre pop atau dangdut gitu. Taruhlah kita suka pop gitu ya. Jadi genre pop itu tuh sebenarnya penting nggak penting mengenai teknik vokal. Gue bingung sini, lu situ deh. Ya, jadi Kalau ini gendernya bingung nih. Nah, jadi bingung banget. Jangan nggak usah bingung-bingung karena itu vokal itu teknik itu kalau udah nyanyi itu orang tuh udah nggak mikirin teknik lagi. Betul. Jadi ya udah nyanyi. Yang penting apa? Nih. Betul. Itu paling penting. Emangnya kayak apa lo? Gua kalau teori nomor 1. Ya tadi itu 2, sekarang lo. Kalau pernapasan. Gue gak bisa kok sumpah kalau diajarin. Coba dulu. Coba dulu. Naikin. Dia suaranya serius apa? Karena apa? Karena mungkin fondasi kita, fondasi penyanyi itu tuh harus benar-benar mempunyai fondasi seperti rumah, selain ada fondasi. Nah ini vokal, itu fondasinya adalah klasik. Ini beda, ini nggak punya fondasi, punya foundation. Ajar. Oke, gue pertama. Karena fondasinya, kenapa gue bilang klasik? Karena tengoklah orang penyanyi-penyanyi yang udah ngetop banget kan, kayak Whitney Houston, almarhum kan, terus si Mariah Carey, itu mereka tuh basic ke klasik semua. Baru kita bisa setel, baru untuk menjadi nyanyi apa yang kita Nyari mau. colornya abis dia kayak. Nah, Ini tahu loh dia. awalnya itu Tahu. klasik. Banyak orang penyanyi klasik kan dia bisa nyanyi pop, dangdut. Klasik Rap dangdut bisa, kayak Nazar, itu klasik dangdut dia. Tapi kalau ke rap gimana kok? Tengah? Kalau ke rap? Rapper bisa. Itu Coba, yang penting kan. Contohin dong. Ngajar lo. Coba dong, Kok. Coba. Gue tahu. Gue juga artis. Guru vokal. Oh iya, lo ngeles aja kan? Nah, jangan dipaksa. Kalau kita bukan rapper, kita nggak boleh nyanyi rap. Kita tanya dulu, kamu mau nyanyi apa? Terserah gurunya, baru kita bimbing, maunya jadi apa gitu. Baru. Soalnya kan kita nggak bisa, umur 5 tahun dia bilang mau nyanyi ini, kita kan nggak tahu gitu. Tapi kok untuk biasanya kan range vokal setiap orang tuh beda-beda nih. Kalau misalkan yang biasanya range vokal kita tuh nggak tinggi-tinggi banget, gimana caranya pengen bisa jadi tinggi itu ada tekniknya nggak sih? Bisa. Tarik kan? Apanya yang ditarik, Mas? Nyawanya. Oke, kita Dilatih terus, dilatih. Daripada kita bingung ya. Dilatih Kok. terus, vocalizing. Suara lu tinggi loh. Pokoknya intinya
dilatih terus, vocalizing terus. Nah itu tuh merangsang vokal kita tuh untuk bisa. Lama-kelamaan didongkrak. Akhirnya kan didongkrak terus. Seperti orang nge-gym. Kalau nge-gym orang banyak datang latihan. pertama kali Ini nggak cowok-cowok mungkin. nge-gym semua nih nggak lihat sispek. Tuh, bener gak? Lu yang biasa nge-gym, lu pertama kali datang nge-gym itu adalah lu masih Kecemasan. kurus. Dia mesti angkat 5 kilo dulu dong. Bener. Nggak mungkin Awal. langsung 20 kilo, 30 gitu. Jadi bertahap ya. Bertahap. Kita lihat yuk gimana sih sebenarnya serunya teknik Kodelon. latihannya kodelon. Layar ajaib. Itu teachernya waktu kompetisi. Itu waktu zaman idol-idol itu ya? Idol. Usia berapa sih? Kayaknya masih fresh banget 20-an lah, 20-an. Kayak baru minggu kemarin gitu ya. Cuma beda agak gemuk sekarang. Gua tahu dia pakai formalin gua rasa. Itu rambutnya aja beda. Iya, rambutnya kan masa kini, itu kan masa lalu. Atau aku kira tadi pas yang masuk satu grup tadi kok. Ada lagi tuh. Itu bintang tamu yang lain. Di belakang. Tapi emang kalau basicnya- misalkan berarti kakak berkarya di dunia musik itu udah berapa tahun berarti kurang lebih? Baru 16-an ya? 16-an. 16 tahun. Lumayan. Ada ngerasa perubahan gak sih dari awal pertama kali terjun ngikuti kontes itu sampai detik ini? Dari Ada, vokal ya? banyak. Semakin matang lah bisa dibilang sekarang ini kan kita bisa karena kita kan mengambil jam terbang kita dan sering tampil dan lama-kelamaan apalagi kan sekarang gue ngajar. Jadi flashback pelajaran yang pernah gue pelajarin dan juga pernah gue perform, pernah gue alamin gitu. Ada kesulitan nggak sih kok ketika Koko ini kan mungkin bisa dibilang genre vokalnya itu berbeda daripada umumnya, maksudnya lebih ke seriosa. Nah si jenis vokal seriosa ini kalau di Indonesia itu kayaknya masih belum banyak kalangan yang bisa menerima. Betul. Gitu. Nah gimana sih caranya Koko untuk biar bisa masyarakat ini bisa suka sama vokalnya Koko? Seperti pada zamannya waktu Iya, itu iya. kan orang tuh tertarik banget tuh. Iya. Iya. Iya apa nih? Iya. Iya apa tuh? Kan dulu kalau aku pas nonton Kodelon waktu di Idol itu kan, dia kan suara-suara jenis-jenis kayak Sierra Rosa gitu ya. Seri Ros. Sari Rosa. Ya. Ya kayak Jadi gitu lah, jenis suara yang gitu. Nah, aku seneng banget liatnya gitu. Jadi sebenarnya dulu memang gue terbentuk jadi dari klasik gitu kan. Lama-kelamaan gue akan kombinasi dengan klasik dan pop. Lama-kelamaan lagi gue akan mungkin nggak ninggalin. Gue masih ada tuh namanya teknik-teknik yang seriosa, Tapi teknik kalau dasarnya. ke dangdut Jadi ke pop. mungkin nggak sih? Dangdut. Pernah paling, juga kan? Iya, paling kemarin waktu itu duet sama Siti Badriah kan kemarin itu. Paling musiknya doang dangdut, cara nyanyi gue tetap pop. Cengkoknya masih pop. Cengkoknya dikit-dikit lah. Kemarin kalau nggak salah sempat ikut kompetisi yang dangdut-dangdut itu kan? Ya ada di TV tetangga kalau nggak salah. Gue pernah lihat deh. Heeh. Oh, salah orang kamu. Iya beneran. Itu yang lain. Yang mana? Yang mana? Iksan itu. Lo kalau lihat Abi biasa Iksan nonton kali gosip. bukan Delon. Ya, sama-sama idol lah ya. Tapi kan Gue. Kodelon Lupa. ini dulu terkenal banget sama lagunya yang apa sih? Karacita. Iya, semua. Bareng nama Joy kali ya. Oh iya. Boleh nggak sih kok nyanyiin sedikit tuh lagunya? Banyak juga nggak apa. Banyak banget satu album juga nggak apa-apa. Penyanyi kalau suruh nyanyi begitu gatel Iya. cuy. Banyak tampil Satu album maunya. Kalau ditahan dikit tuh nggak bakal mau. Coba kau nyanyi kok. Yuk. Ya, Kapan lagi gua Lagu denger kemerdekaan gue sama Joy itu. oh waktu ini itu. Jai. Jai lagi Duet dong. lagi pilek. 1, 2. Aduh, nggak bisa nyanyi dong. Semua karena cinta. Suara dong. Semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegar. Semua. Terima kasih cinta. Anda layak juara 2.
Juara Emang satunya kan enjoy. ini tidak bisa dipungkiri. Tapi aneh ya kalau juara 2 itu kenapa sih lebih hit ya ketimbang juara 1? Kutukan. Apakah kutukan seorang pencarian bakat? Enggak, sebenarnya banyak orang ngomong-ngomong gitu, jadi keikutan. Sebenarnya itu nggak bukan kutukan, bukan apa. Sebenarnya orang terhipnotis dengan, wah juara 2 lebih ngetop, juara 2 lebih ngetop. Dari mulut ke mulut akhirnya beneran gitu. Tapi kayak tampil di TV juga kayaknya banyakkan juara 2-nya ya. Karena manajemennya nge-push Apa atau karena mungkin- juara 2-nya harganya lebih murah sedikit dibanding juara 1-nya. Jadi Kali ya, wah. Itu bener juga. benar kan Pak? Nah, itu dia. Dari mana otaknya? Saya manajer artis juga. Artis yang mana? Yang dalam album dan lagu terkenal itu ya? Dia manajerin artis. Beda beda dikit lah. Kalau yang juara 1 kepala 3 misalkan harganya. Kalau yang juara itu 2,5 misalnya. Ya tetap lebih murah kan, tetap aja ya mirip. Dikit lah. Nggak apa-apa, yang penting eksis dulu ya Ah, Pak. bener. Ya sampai sekarang eksistensinya Amin. tetap sekarang. Tapi ngomong-ngomong ya, kok kan kalau sekarang Kodelon tuh sosok seorang coach atau guru vokal. Kalau lihat sekarang nih, banyak kan penyanyi-penyanyi pendatang baru yang ya maaf bisa dibilang kayaknya suaranya juga, walaupun gue bukan maksudnya secara detail masalah suara atau gimana, tapi kita orang awam tuh juga tahu ya kok kualitas vokal seseorang. Nah, kalau menurut Kodelon sendiri, sekarang itu kualitas vokal anak-anak baru yang baru mulai naik tuh gimana nih? Mereka bagus-bagus gue bilang. Pendatang baru, pendatang lapung. Wajah lama jadi kabari. Ya, bagus-bagus. Mereka paling ya mereka tuh masih muda aja tuh udah bukan seperti usianya kalau nyanyi. Vokalnya bagus-bagus ya. Nah, jadi mereka umur 16 sampai 20 tapi cara nyanyinya seperti umur 30 gitu. bagus ya. Udah dewasa, udah bagus. Karena matang mungkin ya, Kak? sekarang udah banyak platform media yang Bener. mereka bisa belajar dengan ini gitu. Bener. Dengan otodidak dan lebih bagus gitu. Apalagi sekarang sosial media sangat membantu. Misalkan mereka mau kayak guru vokal, coba deh cek di YouTube atau di apa gitu. Ternyata bisa juga belajar dari situ. Bisa. gitu kan. Tapi ya Otodidak itu ya. dia juga harus belajar lagi kan. Dia mungkin secara sistematisnya, secara tekniknya mungkin belum menguasai pengalaman karena umurnya mereka yang masih belia misalkan gitu. Dia mesti diasah terus, kalau enggak dia akan berubah nanti umur 25 misalkan gitu. Cara nyanyinya Beda lagi. Bisa beda atau mungkin kena akil balik. Nah iya, kalau cowok-cowok kan biasanya kan suaranya pecah kan. Pecah itu akil balik namanya. Itu Kalau aku bahaya. gimana? Aku nggak tahu deh. Kamu bukan akil balik. Ada nilai deh. Akil pulang. Koko kan jenis vokal Koko seriosa nih. Iya. Berarti kurang lebih kalau penyanyi luar tuh kayak Josh Groban. Wih, gitu kan. mantap. Iya kan? Kok nyanyi dong dikit lagu Josh Groban yang Koko tahu. Boleh dong. Coba. You raise me up. You raise me up, bosen gak? Enggak sih. Bagus. Nyeplos gue. Nah itu dia. Apa ya? I'll let you go, I'll let you fly. Why do I keep on passing by? I'll let you go, now that I found that we will kiss somehow. More than a broken vow. Gue jujur ya, pengen nyanyi teriak tapi nggak nyampe gitu. Kayak ada yang nyakit gitu ya. Dulu banyak dia nggak bisa merinding. Dia merinding yang bawah. Bagus banget suara. Apalagi kalau dikasih irama gitu ya. Irama. Pokoknya kawin banget deh irama dengan suara. Aku pengen nanya nih, bagaimana sih cara Koko mempertahankan eksistensi Koko di dunia entertainment Sampai secara sekarang. kan? Ya, Koko bukan dengan settingan kan, Kalau mempertahankannya. di nyanyi kan Iya. emang agak berkurang nih. Tapi Koko tetap dikenal. Gimana tuh? Apakah harus bikin kasus perceraian lagi sama kita? Jangan dong. Ini cincin wedding. Wih. Kok begini? Nah lo bahaya. Ada apa lagi nih sebenarnya sama istri barunya? Coba enggak. cerita. Ya, kalau mempertahankan eksistensi sebenarnya dari diri sendiri sih ya. Dari diri sendiri tuh mau maju apa enggak, atau mau stuck di situ apa enggak. Atau dia mau benar-benar ya udahlah tergantung manajemennya misalkan. Pokoknya dari diri sendiri dia mau maju apa enggak, udah itu aja intinya. Ada orang yang pasif kan. Betul. Dia bisa terima karena manajemennya aja nunggu, nggak jemput bola misal. Nah kalau gue sih maunya nggak bisa diem orang, maunya aktif gitu. Kayak lu lah. Harus produktif. Terawang bener. ya. Kalau saya Jadi, terawang ya. nah, Kalau saya terawang nih. Kodelon ini tipikalnya
dia terus berkarya, even nggak di depan layar itu bisa di belakang layar. Nah, ya kan? itu dia. Bisa jadi grup vokal. Bisa. Itu juga. Bisa ngerawat. Tapi karena nih kalau gue cium